Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab I'anatul Talibin. Semoga apa yang kita pelajari itu menjadi suatu keberkahan dan kemanfaatan bagi kita dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang sedang mondok sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu semoga Allah cukupkan rezekinya, yang mana dengan masalah rezeki tersebut ya tidak mengganggu fokus kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul muallifi, bermula ini khutbah pengantar atau pengantar dari mu'alif, penyusun kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahana, dan bermula aku. Ya. Jadi haknya itu di situ hak ditanbih, peringatan. Wahana, dan bermula aku, asyra'u, akan masuk aku, fil maqsudi, dalam maksud tujuan, bi'aunil malikil ma'budi, dengan pertolongan Allah sang maharaja yang disembah oleh seluruh makhluk. Jadi musonib di sini maksud pada tujuannya dalam pembahasan kitab ini yang diawali dengan pembahasan bismillah, yang mana membahas tentang masalah bismillah ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap makhluk itu wajib ya harus meminta pertolongan kepada Allah, karena manusia itu lemah ya, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka aku berkata, wabillahi, dan itu tetap hanya kepada Allah at-taufiq, bermula taufik, pertolongan, li ahsanat tariqi, bagi sebaik-baiknya jalan. Qauluhu, bermula perkataan Imam Musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Qad, sungguh, afroda, telah memisahkan hak akannya bismillah, bita'lifi, dengan susunan kitab, aman oleh orang, la yuhsa, yang tidak bisa dihitung, minal ulama'i, dari para alimil ulama. Jadi para ulama itu ya oleh yang nggak bisa dihitung ulamanya itu telah memisahkan pembahasan bismillah dan bahasan kitab-kitab yang lain. Jadi khusus untuk membahas masalah basmalah doang. Wa abda, dan memperlihatkan, menzohirkan, fiha, padanya bismillah. Wa abda, dan memperindah, man, oleh orang la yustaqsa, yang tidak bisa dihitung, minan nubala'i, dari para orang-orang cerdas. Wa ma'azalika, dan beserta demikian itu belumlah, tidaklah, balagu, sampai mereka, mi'asyaroma, akan sepersepuluhnya perkara, sepersepuluhnya bismillah. Ya, jadi walaupun para ulama telah menyusun kitab yang khusus membahas tentang makna bismillah, itu belum sampai pada sepuluhnya makna basmalah. Ya, belum sampai itu. Intawat, yang meliputi alai, atasnya, min lataifil asrori, dari kehalusan rahasia-rahasia, unukati tafsiri, dan seluk-beluk tafsir. Nah, itu belum sampai dari kehalusan rahasia-rahasia bismillah dan seluk-beluk tafsir bismillah. Itu para ulama belum sampai pada sepersepuluhnya aja belum gitu. Itu ya, karena bismillah itu mengandung makna yang sangat banyak ya, mengandung makna yang sangat luas sekali ya. Bahkan para ulama yang banyak yang nggak bisa dihitung aja belum sampai terhadap sepersepuluhnya makna-makna basmalah. Karena la yuhitu, tidak ada yang bisa meliputi ya, ditafsirihi, dengan tafsirannya itu
wa jumalihi, dan jumlahnya itu emak, illa kecuali al-latiful khabir, kecuali Allah yang maha latif, yang maha lembut, al-khabir yang maha waspada. Nah, jadi maksudnya itu nggak ada yang bisa menguasai secara detail perinci mana-mana basmalah dan jumlahnya basmalah kecuali Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, walaupun para ulama itu telah banyak menyusun kitab tentang masalah basmalah, nggak bakalan sampai tuh pada sepersepuluhnya aja belum. Kaifa, bagaimana zalika, demikian itu, waqad, dan sungguh qala telah berkata al Imam Ali, oleh Imam Ali karamallahu wajha, semoga Allah memuliakan akan wajahnya, itu Imam Ali. Lau, jikalau, jadi Sayyidina Ali berkata seperti ini, lau, jikalau tuwiyat, dilipat bagiku, wisadatun, oleh bantal, lakul tuh, maka sungguh aku akan berkata, fil ba'i, dalam ba, huruf ba, min bismillahirrahmanirrahim, wa qara sab'ina ba'iran, akan beban 70 onta. Jadi begini maksudnya, kata Sayyidina Ali, jikalau bantalnya dilipat nih untuk aku duduk ya, dan aku membahas pada ba dari maknanya bismillahirrahmanirrahim, ba-nya doang nih, sungguh 70 onta itu akan dibebankan. Maksudnya misalkan Sayyidina Ali menyusun kitab yang khusus membahas masalah makna bismillah, itu 70 onta akan dibebankan untuk menampung kitab-kitab tersebut ya, untuk menampung daripada kitab-kitab tersebut ya. Nggak tahu satu ontanya itu berapa kitab. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat, anhu, darinya Sayyidina Ali, lau, jikalau syi'ta, engkau menghendaki, la auqartu, sungguh aku akan memenuhi, membebankan, lakum, bagi kalian, samanina ba'iran, akan 80 onta, min makna bismillahirrahmanirrahim, dari makna bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini maksudnya itu, ini hanya perumpamaan ya, karena sangat banyak sekali ya para ulama yang membahas khusus tentang masalah basmalah itu belum sampai terhadap 1/10 ya, yang tahu secara detail dan terperincinya tentang makna basmalah itu yakni hanya Allah Subhanahu Ta'ala. Tuh di atas Allah, illa al-latiful khabir, seperti itu. Walakin, tetapi ya, yang bagi mesti atakallumu, oleh pembahasan alih atasnya basmalah, min jinsil fanil masyru'i, dari jenisnya fan suatu bidang ilmu, al masyru'i, yang hendak dimasuki, fihi, padanya itu fan. Nah, jadi kalau misalkan dari ulama membuat suatu pembahasan makna basmalah dari makna fan ilmu nahunya, fan ilmu balaghahnya, fan ilmu tasrifnya, sorofnya, mantiqnya, usulnya, terus tauhidnya, itu nggak bakalan cukup ya, nggak bakal sampai terhadap 1/10. Nah, maka diharuskan ya, disunahkan bagi setiap suatu fan bidang ilmu itu membahas tentang basmalah. Misalkan contoh kayak ilmu nahu membahas tentang bismillah dari segi nahu, terus ilmu tauhid membahas basmalah dari segi fan ilmu tauhid, terus dari segi ilmu sorof membahas masalah basmalah dari segi ilmu sorof. Maka harusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan 12 fan ilmu itu dibahas dalam satu kitab yang mengungkap mana-mana basmalah, itu sangat banyak, nggak cukup. Maka setiap fan ilmu itu disunahkan untuk membahas tentang masalah basmalah. Bifa'an, karena mencukupi, bihaqiha, dengan haknya basmalah, wa bihaqil fanil masyru'i, dan dengan haknya fan suatu bidang keilmuan, al masyru'i, yang hendak dimasuki, fi padanya itu fan. Wal ana, dan bermula sekarang, asyuru'u, itu masuk fi fanil fiqhi, dalam fan ilmu fiqih, al-bahaisi, yang membahas anil ahkami syar'iyyati, dari hukum-hukum syariat. Nah, dikarenakan i'anatul thalibin ini membahas tentang masalah ilmu fikih, maka musannif itu membahas bismillah dari segi ilmu fikih. Nah, kalau maka dikatakan al-basmalah, itu bermula basmalah, matlubatun, itu dianjurkan, disunahkan, fikuli amrin, pada setiap perkara, zibalin, yang memiliki kebagusan, kebaikan.
Ayat tegesna halin keadaan yuhtamu yang dianggap penting bihi dengannya itu amrin perkara syar'an menurut syara. Jadi pembacaan basmalah ya itu dianjurkan pada perkara yang baik, bukan pada perkara yang haram. Yang baik secara hukum syara. Bihaisu dengan sekira layak kuno tidak ada itu perkara muharraman itu yang haram dizatihi karena zatnya. Ya nggak boleh ya membaca basmalah pada suatu perkara yang haram karena zatnya, seperti apa? Zina, terus apalagi begal, terus merampok nggak boleh. Misalkan nih seseorang mau merampok ya, merampok bank, saya membaca basmalah supaya perampokan saya itu diberi keberhasilan oleh Allah. Nah itu haram ya, dilarang keras, bahkan mendapatkan siksaan nanti di akhirat kelak. Wala makruhan, dan juga bukan perkara yang makruh, kadzalika demikian itu lizati, makruh lizati, wala min safasifil umuri, dan bukan dari perkara-perkara yang hina. Kayak tegesna muhaqqarratiha, perkara yang hina. Nah, jadi bismillah itu nggak dianjurkan bagi haram lizati, makruh lizati, safasifil umur, perkara-perkara yang hina. Ayat tegesna muhaqqarratiha, perkara-perkara yang hina. Fatuhramu, maka diharamkan alal muharrami, atas perkara yang haram dizati karena zatnya, kazina, seperti zina. Nah zina itu haram dizati, sesuatu yang haram banget. La li'aridin, bukan karena haram li'arid. Haram li'arid itu yang bukan haram karena zatnya, seperti apa? Kaludu'i bima'i maghsupin, dengan wudu dengan air yang digosok. Air yang digosok itu, misalkan di rumah kita nggak ada air nih ya, di rumah kita nggak ada air, terus kita wudu ya di tetangga, wudu di tetangga tanpa bilang ke tetangga, maka air yang kita pakai itu air gosok, haram. Cuman haramnya diaridi, diperbolehkan asalkan kita izin kepada tetangga sesudah wudhu tersebut, maka haram diaridinya itu jadi hilang, seperti itu. Wa tukrahu, dan dimakruhkan alal makruhi lizatihi, atas makruh, perkara yang makruh karena zatnya. Kanadri di farji zaujatihi, seperti melihat kemaluan seorang istri. Nah, itu makruh lizatihi, nggak boleh membaca basmalah ketika melihat kemaluan seorang istri. La li aridin, bukan makruh aridi. Seperti apa makruh aridi? Ka'aklil basoli, seperti memakan bawang. Itu diperbolehkan, makan pete diperbolehkan, membaca basmalah itu makruh li aridi, itu nggak apa-apa. Ini kurang makruh li zati, dilarang. Wala tutlabu, dan tidak dianjurkan, disunahkan ala safasifil umuri, atas perkara-perkara yang hina. Seperti apa? Kakan si zabalin, seperti membersihkan kotoran sapi, kotoran kucing, kotoran ayam. Membaca basmalah itu nggak boleh ya, nggak dianjurkan. Saunan, karena menjaga lismihi ta'ala, karena nama Allah subhanahu wa ta'ala, aniqtirani, dari membarenginya itu nama Allah bil muhaqqarrati, dengan perkara-perkara yang hina. Nah itu nggak dianjurkan. Walhasilu, dan bermula hasilnya, kesimpulannya, annaha, bos sesungguhnya basmalah ta'atari, mendatangkan akannya basmalah al ahkamul khamsatu, oleh hukum-hukum yang 5 ya. Jadi dalam pembacaan basmalah itu mendatangkan hukum-hukum 5. Apa yang pertama? Al wujubu, yang pertama itu wajib, kama sebagaimana fis sholati, dalam sholat engdana menurut kita ma'asyirah syafi'iyati, mazhab syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca basmalah dalam sholat itu hukumnya wajib, bila mana ditinggalkan sholat yang gak sah. Tapi dalam mazhab lain ada yang disunahkan membaca basmalah. Tapi kalau misalkan kita di mazhab Syafi'i, ya itu harus membaca basmalah. Gak boleh misalkan di Mekah imamnya nggak baca basmalah, tuh nggak sah dong sholatnya. Nah, beda mazhab bro. Nah, pentingnya haji, pentingnya
umroh itu harus, yang paling penting kita siapkan itu selain harta yaitu ilmu. Ya, itu paling penting tuh. Ilmu yang harus kita siapi. Pembacaan basmalah dalam sholat itu wajib inda Syafi'iyah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab kayak yang lain yang di Mekah itu nggak disunahkan. Seperti itu. Disunahkan jadi. Menurut mazhab yang lain mah nggak apa-apa nggak baca basmalah. Tapi kalau kita mah ya wajib baca basmalah. Jangan sampai kita ngikutin di Mekah, ya kita ngelihat di Mekah itu imamnya nggak baca basmalah, kita ikutan di Indonesia nggak baca basmalah, pulang-pulang jadi imam nggak baca basmalah, itu nggak sah salatnya. Kalau kita mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain ya sah-sah aja, karena secara fikihnya itu kan kita berbeda, cuman nggak salah secara fikihnya, karena imam-imam yang 4 mazhab itu, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu wajib kita ikuti salah satunya, wajib kita bertaklid kepada salah satu daripada imam mazhab. Kalau misalkan kita udah termasuk ke dalam mujtahid mutlak, maka diharamkan bagi kita untuk mengikuti daripada salah satu mujtahid yang 4. Tapi jarang, bahkan sedikit, bahkan nggak ada kali ya zaman sekarang orang yang udah jadi mujtahid mutlak. Ya, rata-rata ulama-ulama sekarang itu ya pada bertaklid kepada mazhab seperti itu. Maka orang-orang yang nggak bertaklid, saya emang nggak mau mengikuti Imam Syafi'i, saya nggak mau mengikuti Imam Maliki, saya nggak mau mengikuti Imam Hambal, tapi saya mau langsung jurus terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi mujtahid itu berat. Satu, dia harus paham ilmu usul fikih, dia harus paham ilmu nahu, shorof, mantiq, balaghah, dia harus paham ilmu hadis, ya mustalah hadisnya dia harus paham. Terus dia harus hafal minimal kalau nggak salah itu 3000 hadis. Ya, itu syarat jadi mujtahid. Cuman jarang orang zaman sekarang itu yang jadi mujtahid itu jarang, bahkan nggak ada kali orang yang jadi mujtahid mutlak, nggak ada. Terus apa lagi syarat jadi mujtahid? Banyak dah. 12 fan ilmu harus dikuasai, dari ilmu rijalul hadis, ilmu tafsir, ulum tafsir, terus hafal Al-Quran. Itu syarat jadi mujtahid ya. Makanya kalau misalkan ya nahu nggak bisa, shorof nggak bisa, mantiq balaghah nggak bisa, usul fikih nggak ngerti, jamul jawame nggak ngerti, puyeng. Jangan kan jamul jawame, mabadi fikhiyah aja nggak paham, nggak bisa bacanya, tapi langsung pengen ngejurus terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, maka ya, salah. Keadaan kayak gitu salah, karena kita harus mengikuti Nabi, ya, mengambil hukum dari Al-Quran, mengikuti Nabi, mengikuti pemahaman para sahabat salafus soleh, dan juga mengikuti pendapat imam mazhab yang 4. Dalam pengambilan hukum itu ada Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Nah, kalau misalkan kita orang awam, kita nggak paham tentang ilmu usul, ilmu-ilmu yang lain, maka janganlah raguan mau ngambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, karena kita bukan ahlinya. Kita serahkan aja kepada ahlinya. Siapa ya? Itu 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah, itu seperti itu. Wal istihbabu, dan sunnah ainan secara ain, kama sebagaimana fil wudu'i dalam wudu, wal ghusli dan mandi. Jadi membaca basmalah itu yang kedua itu sunnah dalam sunnah secara ain, seperti dalam wudu dan mandi. Wa kifayatin, dan wa kifayatan dan sunnah kifayah,
Seperti apa? Fi akli jama'ati, dalam makan berjamaah. Karena dalam hadis Nabi itu al jama'atu rahmah. Jamaah itu, berjamaah itu mendatangkan suatu rahmat, wal furqatu azabun. Dan berpisah-pisah itu mendatangkan suatu azab. Perpecahan itu mendatangkan suatu azab. Maka selayaknya sepatutnya bagi kita umat Islam, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai menghancurkan persatuan kita sebagai umat muslim, ya. Karena kata Rasul itu al jama'atu rahmah, jamaah itu mendatangkan suatu rahmat. Kalau misalkan umat Islam terpecah belah, maka itu dapat mendatangkan suatu azab seperti itu. Nah, haruslah kita bersatu, ya. Kita boleh berbeda pandangan, hanya sekedar berbeda pandangan. Pikiran boleh panas, tapi hati harus tetap dingin. Jangan sampai karena perbedaan pandangan ini kita menjadi musuhan sama Islam. Nggak boleh, ya. Perbedaan pendapat itu wajar, ya, wajar. Cuma jangan sampai menjadikan suatu permusuhan. Seperti itu. Mana nih? Wa kama fi jima'i zaujaini, dan sebagaimana dalam berhubungan suami istri. Nah, kalau dalam berhubungan suami istri itu membaca basmalah hukumnya sunnah kifayah. Fatak fi, maka cukup tasmiyatu oleh menyebutkan basmalah hadihim oleh salah satu dari keduanya suami istri. Jadi dalam berjima itu nggak harus dua-duanya membaca basmalah, salah satunya cukup, entah dari istrinya atau entah dari suaminya, itu cukup. Kama sebagaimana keterangan qala berkata Syamsur Ramli, oleh Imam Syamsur Ramli, anna bahwa sesungguhnya pendapat az-zahiru yang zahir. Anna bahwa sesungguhnya kelakuan az-zahiru itu zahir, pendapat yang zahir. Wa tahrimu, dan diharamkan, haram fil muharrami, dalam perkara yang haram, az-zati, dalam zatnya. Wal karohat, dan makruh fil makruhi zati, pada makruh azati, yang bangsa zat. Ya, tadi dia jelaskan, ya, makruh zati, haram zati, makruh li'aridin, haram li'aridi. Wal ibahatu, dan mubah fil mubahati, dalam perkara yang mubah, alat yang ada itu mubah, la syarafa, tidak ada kemuliaan, fiha, padanya itu perkara yang mubah. Karena kelimadain, seperti memindahkannya barang, min makanin, dari tempat, ila akhirat, ke yang lain, pada yang lain. Memindahkan bangku, memindahkan botol, memindahkan barang, itu mubah, perkara yang mubah. Makan itu perkara yang mubah. Tapi suatu perkara yang mubah itu bisa kita mendapatkan pahala dengan membaca basmalah, ya. Wa innama wa kaza, dan demikian itu kila dikatakan innama, sesungguhnya iftataha alhamdulillah, innama, sesungguhnya iftataha, memulai, asyarihu, oleh musyarih, ya, orang yang menyarahi kitab. Kita bawakan kitabnya bil basmalati, dengan basmalah, iktidaan, karena mengikuti bil kitabil azizi, dengan kitab Al-Quran yang maha mulia, yang mulia gitu. Dengan yang mulia, Al-Quran yang mulia. Wa amalan, dan beramal biqauli, dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, bermula setiap perkara, zibalin, yang memiliki kebagusan, kebaikan, la yubda'u, yang tidak dimulai, fihi, padanya itu amr, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa abatarun au aqta'un au ajzamun. Nah, apa mana abatar au aqta' au ajzam? Wal ma'na ala kullin, bermula makna atas setiap satu darinya itu abatar, ajzam, aqta', annahu, sesungguhnya ia, kaisun, itu kurang, wa qalilul barakati, dan sedikitnya berkah, wa qillatul barakati, dan sedikitnya berkah, fi kulli syai'in, pada setiap perkara, bihasbih, dengan menghitungnya itu syai'. Fa qillatuha, maka bermula sedikitnya keberkahan, finahwi ta'lifi, dalam sumpama menyusun kitab, kilatun tifa'in nasi, itu sedikitnya bermanfaat, mengambil manfaatnya manusia, bih, dengannya itu kitab. Jadi misalkan kita menyusun kitab tanpa menyertakan basmalah, itu manfaatnya sedikit bagi manusia. Wakilatu sawabi, dan sedikitnya ganjaran alaihi, atasnya itu taklif.
Nah, maka kenapa para ulama itu kitabnya pada bermanfaat? Ya, bahkan dari ribuan tahun umurnya itu bermanfaat sampai sekarang karena keberkahan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka nih salah satu yang poin penting dalam menyusun kitab, menyusun buku itu kita harus menyertakan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan supaya kitab kita bermanfaat. Wafin nahwil akli, dan dalam seumpama contoh makan, kilatun tifa'il jismi, itu sedikitnya bermanfaatnya badan, bagi badan, bihi dengannya itu makan. Misalkan kita makan nih tanpa membaca basmalah, itu manfaatnya sedikit. Tapi kalau kita membaca basmalah, itu manfaatnya banyak. Wafin nahwil kiro'ati, dan dalam seumpama contoh bacaan Quran ya, kilatun tifa'il qori'i, itu sedikitnya bermanfaatnya si pembaca, biha dengannya itu kiroah liwaswasati syaitani, karena waswasnya syaitan lahu baginya itu si qori hina izin pada ketika itu. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Quran, kita membaca kitab lah apa itu enggak diawali dengan bismillah, maka setan akan memberikan kita kewaswasan. Nah, watsbir, dan ikutilah olehmu zalika akan tu basmalah bila hamdalati dengan hamdalah, amalan karena mengikuti biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, bermula setiap perkara, zibalin yang memiliki kebaikan, la yubda'u yang tidak dimulai, fihi padanya itu amrun, bilhamdillahi dengan alhamdulillah, bahwa maka bermula ia amrun, abtarun, au aqtaun, au ajzamun. Nah, tadi jelaskan tadi ya, mananya itu naqisun qalilul barakah. Nah, kok di sini hadisnya perkara itu, setiap perkara yang nggak didahului dengan hamdalah itu kurang berkah, berarti bertentangan dengan hadis basmalah. Nah, jadi di sini itu ada jadi kalau bismillah itu permulaan yang tanpa didahului oleh apapun, kalau alhamdulillah itu permulaan yang sudah didahului oleh sesuatu. Nah, itu jadi maksudnya begitu. Jadi bismillah itu perkara yang apa namanya tanpa didahului oleh apapun. Kalau hamdalah itu perkara yang sudah didahului oleh apapun. Kalau jadi bismillah itu ibtida apa namanya hakiki, dan kalau hamdalah itu ibtida idofi gitu. Ibtida hakiki itu sesuatu perkara yang tanpa didahului oleh apapun. Tapi kalau ibtida idofi itu perkara yang sudah didahului oleh sesuatu apapun. Kayak bismillah gitu. Wa qaulu, dan bermula perkataan Nabi fil hadis, dalam hadis, bahwa abtarun ilaih, abtarun ilaih. Hadis Nabi abtar. Alhamdulillah ya. Sampai sini ya pembelajaran kita. Cukupkan pembelajaran kita sampai ini. Insya Allah nanti dilanjut ya dengan pembahasan tentang apakah bertentangan bismillah dengan hamdalah, nanti dibahas nih oleh para ulama di sini. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaklum ya, dimaklum ya, karena al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, ada pernah lupa dari salah dan lupa. Bila ada kesalahan nanti dikoreksi aja di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.